Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang model bisnis Traveloka dan Bluebird dengan mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Reni Aryani, Eskom, MSI. Next. Sebelumnya, anggota kelompok kami ialah saya Dipur Gilang sebagai moderator dengan NIM F1S1211119. Teman saya Nabila Ramalia dengan NIM F1E1 21086. Selanjutnya ada M Zaki Alfadani dengan NIM F1E1 21096. Dan yang terakhir ada Adi Faturrahman NR dengan NIM F1E1 2141. Next. Eh, Perusahaan Traveloka. Perusahaan Traveloka ialah perusahaan teknologi berbasis di Indonesia yang menyediakan platform untuk memesan tiket pesawat, akomodasi, transportasi, liburan, dan berbagai layanan perjalanan lainnya secara online. Kapan didirikannya Traveloka? Traveloka didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Yunardi, Dirianto Kusuma, dan Albert Zhang. Eh, Traveloka telah menjadi salah satu perusahaan termuka di bidang perjalanan online di Asia Tenggara dan telah memperluas operasinya ke beberapa negara di Asia Pasifik. Next. Adapun model e-commerce yang diterapkan oleh perusahaan Traveloka ialah yang pertama ada B2B, business to business, yaitu Traveloka bekerja sama dengan berbagai mitra bisnis seperti hotel, maskapai, penerbangan, agen perjalanan, dan penyedia layanan perjalanan lainnya. Yang kedua ada B2C, yaitu business to consumer, yang sebagaimana perusahaan e-commerce, Traveloka menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara online dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Yang kedua, pelanggan dapat mencari, membandingkan, dan memesan tiket pesawat, kamar hotel, tiket kereta api, tiket acara, dan layanan lainnya dengan mudah melalui Traveloka. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, fitur Traveloka yang diberikan kepada konsumen. Berikut beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh Traveloka. Yang pertama ada pemesanan tiket, yaitu Traveloka memungkinkan konsumen untuk mencari dan membandingkan berbagai pilihan tiket pesawat dari berbagai maskapai. Anda juga dapat memilih tanggal, rute, dan kelas penerbangan sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah itu, Anda dapat langsung melakukan pemesanan tiket secara online. Lanjut dengan pemesanan hotel, Anda dapat mencari dan memilih berbagai jenis akomodasi termasuk hotel, apartemen, villa, dan yang lainnya. Traveloka juga menyediakan berbagai pilihan hotel yang beragam fasilitas dan harganya. Anda juga bisa mendapatkan diskon dan penawaran khusus untuk hotel tertentu. Lanjut dengan pemesanan kereta api, selain pesawat, Traveloka juga menyediakan pemesanan tiket kereta api, dan Anda juga dapat mencari jadwal perjalanan, harga tiket, dan jenis kereta sesuai dengan kebutuhan Anda. Penyewaan mobil atau pemesanan mobil, jika Anda memerlukan kendaraan selama perjalanan, Traveloka juga mungkin untuk menyewa mobil dengan berbagai pilihan jenis kendaraan dan perusahaan penyewa mobil yang berbeda. Selanjutnya dengan pemesanan tiket hiburan, Traveloka juga menyediakan layanan pemesanan tiket untuk berbagai aktivitas dan hiburan seperti wisata kota, taman hiburan, konser, dan lain-lainnya. Anda juga dapat merencanakan kegiatan selama perjalanan Anda dengan mudah. Adapun pembayaran tagihan, yaitu Traveloka menyediakan berbagai pilihan pembayaran, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan e-wallet. Ini memberikan fleksibilitas kepada konsumen dan melakukan pembayaran. Ada juga Traveloka Pay Later dan Traveloka Rewards. Nah, Traveloka Rewards ini seperti Traveloka sering menawarkan promo dan diskon khusus kepada pengguna mereka.
Anda juga dapat memanfaatkan promo-promo ini untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya ada pusat bantuan pelanggan. Pusat bantuan pelanggan ini Traveloka siap membantu konsumen dalam mengatasi masalah atau pertanyaan terkait perjalanan mereka. Selanjutnya, kelebihan Traveloka. Traveloka adalah salah satu platform perjalanan yang terbuka di Asia Tenggara yang memiliki banyak kelebihan. Berikut adalah kelebihan utama dari Traveloka. Kelebihan Traveloka terletak pada kemampuannya sebagai perusahaan e-commerce yang menyediakan berbagai layanan perjalanan dan gaya hidup dalam suatu platform terpadu, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah mencari, membandingkan, dan memesan tiket pesawat, hotel, kereta api, dan aktivitas wisata lainnya, serta memberikan fleksibilitas dalam pemilihan berbagai metode pembayaran. Adapun meskipun Traveloka adalah salah satu platform perjalanan yang populer dan memiliki banyak keunggulan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi Traveloka juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adanya risiko ketergantungan yang signifikan pada infrastruktur teknologi. Ini dapat membuat gangguan teknis atau masalah keamanan siber pada perusahaan. Yang kedua, adanya biaya tambahan, yaitu Traveloka memungkinkan menambah beban biaya tambahan seperti biaya transaksi atau biaya layanan pada beberapa transaksi yang dapat meningkatkan total biaya perjalanan Anda. Selain itu, adanya keterbatasan pilihan maskapai dan hotel dan pergantian jadwalnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan Bluebird. Apa itu Bluebird? Bluebird adalah sebuah perusahaan taksi yang beroperasi di Indonesia dan terkenal karena layanan taksi dengan warna ciri khas yaitu warna biru yang mudah dikenali. Kapan didirikan Bluebird? Bluebird didirikan pada tahun 1976 dengan nama PT Praja Lancar Buana. Kemudian pada tahun 2001 perusahaan ini mengadopsi merek Bluebird dan mengubah nama resmi menjadi PT Bluebird Twk. Sejak itu Bluebird telah menjadi salah satu penyedia layanan taksi terkemuka di Indonesia. Selanjutnya saya menjelaskan model e-commerce yang diterapkan oleh perusahaan Traveloka. B2B, business to business. B2B ini mencakup kesepakatan perusahaan dengan Bluebird untuk menyediakan transportasi reguler atau khusus bagi karyawan mereka. Yang kedua, Bluebird menawarkan solusi berbasis aplikasi untuk perusahaan agar mengintegrasikan sistem pemesanan Bluebird ke dalam sistem perusahaan mereka untuk mempermudah manajemen perjalanan. B2C, business to consumer. Yang pertama, Bluebird menyediakan layanan taksi kepada konsumen secara langsung. Yang kedua, melalui model B2C, Bluebird menjalin hubungan langsung dengan pelanggan individu yang membutuhkan layanan transportasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Model e-commerce selanjutnya yang digunakan oleh perusahaan Bluebird yaitu C2C, consumer to consumer. Bluebird tidak menggunakan konsep C2C dalam bisnisnya seperti yang sering ditemukan di platform perdagangan elektronik atau layanan berbasis C2C lainnya. Selanjutnya C2B. Pada umumnya, Bluebird tidak secara khusus mengadopsi model bisnis C2B dalam operasional utamanya. Model bisnis utama Bluebird adalah B2C, di mana mereka menyediakan layanan taksi kepada konsumen secara langsung. Dalam konteks ini, konsumen adalah pihak yang menggunakan layanan taksi yang disediakan oleh Bluebird. Namun, dalam beberapa situasi ada elemen C2B yang muncul, terutama terkait dengan umpan balik atau partisipasi konsumen. Jadi,
Bluebird ini tidak menggunakan C2C dan C2B pada model e-commerce pada perusahaannya. Next. Selanjutnya adalah fitur dan layanan yang diberikan oleh Bluebird menggunakan layanan seperti Quick Ride yang berkolaborasi dengan Traveloka. Fitur pertama yaitu pemesanan taksi. Pada fitur ini, pengguna dapat memesan taksi Bluebird melalui aplikasi Traveloka tanpa perlu mengunduh aplikasi khusus dari Bluebird. Yang kedua, memilih jenis kendaraan. Eh, Pengguna dapat memilih dari berbagai jenis kendaraan yang tersedia, seperti bisa memilih taksi sedan atau MPV sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, estimasi tarif dan waktu tiba. Pengguna dapat melihat perkiraan tarif dan estimasi waktu kedatangan taksi sebelum melakukan pemesanan. Jadi pengguna bisa memperkirakan tarif yang akan dibayarkan kepada taksi tersebut sebelum memesan taksi. Yang selanjutnya, lokasi real time. Pengguna dapat melihat lokasi taksi secara real time ketika sedang dalam perjalanan menuju tempat penjemputan. Selanjutnya, pembayaran melalui aplikasi. Pembayaran dilakukan melalui aplikasi Traveloka, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan mudah dan aman. Selanjutnya, histori perjalanan. Pada fitur ini, pengguna dapat melihat histori perjalanan mereka dan detail transaksi sebelumnya. Selanjutnya, ulasan dan penilaian. Pengguna dapat memberikan ulasan dan penilaian terhadap pengalaman perjalanan mereka, memberikan umpan balik kepada pengemudi, dan mempertahankan standar kualitas layanan. Selanjutnya, promosi dan diskon. Pengguna dapat memanfaatkan penawaran promosi atau diskon yang mungkin tersedia untuk perjalanan mereka. Yang terakhir, layanan konsumen. Ada layanan konsumen yang dapat dihubungi jika pengguna membutuhkan bantuan atau memiliki pertanyaan terkait penggunaan Quick Ride ini. Selanjutnya, kelebihan yang dimiliki perusahaan Bluebird. Bluebird memiliki keunggulan yang signifikan dalam ranah e-bisnis karena telah mengintegrasikan teknologi dengan layanannya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah memesan taksi melalui aplikasi mobile yang handal dan user-friendly, serta menawarkan tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi dengan sopir yang terlatih. Jadi, pengguna bisa merasa aman saat menggunakan taksi Bluebird. Next. Kekurangan Bluebird. Salah satu kelemahan utama dari Bluebird adalah biaya perjalanan dengan taksi Bluebird seringkali cenderung lebih mahal daripada alternatif lain seperti layanan taksi konvensional atau aplikasi ride sharing yang dapat membuatnya kurang bersaing dalam hal harga untuk sebagian pelanggan. Eh, Baik, terima kasih atas perhatian untuk menonton presentasi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 3 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.